Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayutri Afrianti dari semester 2B. Di sini saya akan memaparkan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, masih mengenai tentang materi hukum pidana. Nah, kemarin saya menjelaskan mengenai kausalitas, yang dimana kausalitas tersebut termasuk ke dalam unsur objektif. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kesalahan. Nah, kesalahan ini termasuk ke dalam unsur subjektif. Kenapa? Karena kesalahan di dalam diri pelaku. Kesalahan ada dalam diri pelaku maksudnya. Nah, ada unsur-unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, kesalahan. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, harus mempunyai hubungan batin. Yang keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Nah, kesalahan ini dalam artian yang umum, bukan yang khusus. Nah, ada kesalahan yang dalam artian kesalahan khusus di dalam hukum pidana, yaitu ada dua, kesengajaan dan kealpaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Nah, kesengajaan di dalam KUHP tidak ada definisi secara khusus, tetapi apabila dilihat dari memori kejelasan KUHP ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya adalah pelaku menghendaki dan mengetahui. Nah, maksud dari menghendaki dan mengetahui ini, menghendaki yaitu menghendaki akan perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika melihat unsur kesengajaan, ada dua teori. Yang pertama, teori kehendak. Nah, teori kehendak ini artinya pelaku harus mempunyai kehendak ketika melakukan suatu perbuatan tadi. Nah, supaya masuk ke dalam unsur kesengajaan, maka pelaku harus mempunyai unsur kehendak. Dan ada juga teori yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Nah, sebenarnya dalam kedua teori ini mempunyai dampak yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, maka pelaku harus membayarkan dampak dari satu perbuatan tersebut. Jadi kesimpulannya ada tiga bentuk kesengajaan. Nah, yang pertama kesengajaan dengan maksud atau tujuan, yang kedua kesengajaan dengan kepastian, dan yang ketiga kesengajaan dengan sadar atau bersyarat. Nah, ada juga teori yang dinamakan dengan teori apa boleh buat. Nah, teori apa boleh buat ini berhubungan dengan keadaan batin si pelaku. Nah, misalnya melakukan suatu akibat yang sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, tetapi apa boleh buat perbuatan tersebut harus dilakukan, sehingga ini menimbulkan resiko. Nah, dan juga kesengajaan itu dibagi juga ada dua gitu ya. Kesengajaan berwarna dan tidak berwarna. Nah, maksud dari kesengajaan berwarna ini, contohnya itu jadi sengaja untuk berbuat jahat. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kesengajaan merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, tetapi teori apa boleh buat ini tidak dianut di Indonesia. Nah, ada pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan oleh objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan tidak pada objek tertentu, melainkan kepada sembarang orang. Nah, yang ketiga, dolus alternativus, yaitu artinya memilih di antara dua. Yang keempat, dolus generalis, yaitu ditunjukkan pada delik atau tindak pidana yang umum. Yang kelima, dolus generalis, kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu maka harus melakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan satu akibat tertentu yang sebetulnya itu bukan kehendak atau bukan tujuan dari pelaku tersebut. Nah, yang ketujuh, dolus preditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Yang kedelapan atau yang terakhir, dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Sebenarnya sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.